Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Pandini, NPM 1006030317061 dari Fakultas MIPA jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Kajian Pustaka, Uji Aktivitas Antibakteri Tanaman Suku Zingiberase dan Sediaan Mikroemulsinya terhadap bakteri penyebab bau badan Staphylococcus epidermidis. Nah, untuk beberapa orang, keringat yang berlebih itu dapat menimbulkan masalah. Salah satunya menimbulkan bau badan. Ada dua jenis kelenjar yang dapat menghasilkan keringat, yaitu kelenjar apokrin dan kelenjar ekrin. Pada kelenjar apokrin, itu mengandung sejumlah protein dan zat gula yang dapat diuraikan oleh bakteri dan menghasilkan bau seperti amonia pada ketiak, sehingga pada bagian tubuh tertentu muncul bakteri karena kondisi yang lembab. Salah satu bakteri penyebab bau badan yaitu Staphylococcus epidermidis, dan umumnya bakteri ini telah resisten terhadap antibiotik penisilin dan metilsilin. Penggunaan antibiotik yang berlebih dapat menyebabkan bakteri patogen menjadi resisten terhadap antibiotik. Oleh karena itu, perlu diketahui bahan alami yang dapat berpotensi sebagai antibakteri yang diharapkan bisa lebih efektif, efisien, dan aman dalam menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. Nah, pada umumnya masyarakat itu mengatasi bau badan dengan menggunakan tawas, yang kemudian berkembang menjadi deodoran. Salah satu pengembangan sediaan antibakteri yang diharapkan bisa memudahkan masyarakat dalam penggunaannya yaitu sediaan topikal yang saat ini juga sudah banyak dikembangkan dalam industri farmasi, kosmetik, serta pengembangan dalam pengantaran obat secara transdermal dan bisa menjaga kestabilan sediaan yaitu sediaan mikroemulsi. Jadi mikroemulsi ini pada penggunaannya secara topikal lebih mudah menembus ke dalam kulit dibandingkan emulsi. Mikroemulsi adalah suatu sistem dispersi yang dikembangkan dari sediaan emulsi. Nah, sistem mikroemulsi ini dapat stabil secara termodinamika, jernih, dan transparan. Salah satu alternatif bahan alami yang dapat digunakan untuk mengatasi pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis yaitu pada suku Zingiberase, yang merupakan suatu famili tumbuhan yang tersebar luas di seluruh daerah tropis, khususnya di Asia Tenggara. Nah, contoh tanaman yang berpotensi sebagai antibakteri dari suku Zingiberase ini ada jahe, kunyit, temu putih, temu hitam, temu kunci, temulawak, kapulaga, dan bangle. Nah, pada penelitian Gould et al. 2012, diketahui memiliki aktivitas antibakteri dengan nilai KHM 0,05 mg per mili dan diameter zona hambat sebesar 15 mm yang menandakan kategori daya hambat kuat untuk jahe merah. Senyawa yang dimiliki aktivitas antibakteri pada jahe merah ini yaitu seperti flavonoid, minyak asiri yang dilarutkan dalam pelarut organik. Kemudian pada penelitian Onghene Jebo 2017 itu menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri ekstrak etanol kurkuma longa sangat efektif melawan Staphylococcus epidermidis dengan zona hambat 8 mm dan KHM 3,125 mg per mili yang menandakan aktivitas antibakteri kuat. Kemudian, aktivitas antibakteri terhadap Bosenbergia rotunda menunjukkan bahwa senyawa dalam ekstrak memiliki efektivitas terhadap antimikroba Staphylococcus epidermidis dengan nilai KHM sebesar 0,16 mg per mili. Dan pada penelitian Marliani et al. 2021 menunjukkan adanya aktivitas antibakteri pada Staphylococcus epidermidis dengan nilai KHM 0,256 mg per mili. Dan hasil uji KBM terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis berada pada konsentrasi lebih dari 512 mikrogram per mili. Maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak temulawak bersifat bakteriostatik terhadap bakteri uji pada konsentrasi KHM-nya. Nah, dari studi literatur ini dapat disimpulkan bahwa tanaman yang terbaik menghambat bakteri Staphylococcus epidermidis yaitu Zingiber officinalis dengan nilai KHM
PKM 0,05 mg per mili dan diameter zona hambat yang terbentuk sebesar 15 mm. Kemudian pada penelusuran pustaka mikroemulsi, surfaktan yang paling sering digunakan yaitu surfaktan jenis non-ionik seperti Twin 80. Surfaktan jenis non-ionik ini relatif tidak toksik dibandingkan dengan surfaktan ionik. Sedangkan kosurfaktan yang biasanya digunakan merupakan jenis alkohol dengan rantai pendek sampai menengah, yaitu C3 sampai dengan C8 seperti etanol, propilen glikol, dan gliserin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.